Karena apa? Bank tidak berhak menjual sendiri tanah yang dijaminkan ke bank, walaupun ada surat kuasa untuk menjual tanpa seizin dan setahu pemilik tanah. Oke, kali ini saya membahas aset yang dijaminkan oleh nasabah yang tidak bisa dieksekusi maupun dilelang oleh pihak bank. Dalam arti bank ini juga bisa jadi koperasi, BPR, dan semacam itulah. Itu ya. Nah, sebelum saya melangkah dalam pembahasan tersebut, saya akan menjelaskan apa sih hak tanggungan itu. Nah, hak tanggungan itu adalah hak eksutorial dari pihak bank atau kreditur, yang dimana hak tanggungan tersebut telah dipasang dan dicatat oleh pejabat tun, yang dimana ini berwenang adalah Badan Pertanahan Nasional dalam sertifikat yang dijaminkan nasabah. Nah, apabila nasabah macet, bank melalui hak tanggungan ini bisa melakukan lelang atas jaminan nasabah tersebut. Tanpa adanya hak tanggungan ini, maka bank tidak bisa melakukan apa-apa. Ingat, tanpa hak tanggungan ini, maka bank tidak bisa melakukan apa-apa untuk jaminan yang dijaminkan nasabah tersebut. Saya yakin di tengah masyarakat kita masih banyak yang belum diketahui bahwa ada aset atau berupa tanah maupun bangunan yang dijaminkan kepada pihak bank tidak dapat dilakukan lelang, bahkan eksekusi. Nah, kenapa tidak bisa dilakukan lelang? Nah, ada dua penjelasan dari saya. Gini, yang pertama, jika perjanjian kredit dilakukan hanya di bawah tangan, tanda tangannya dilakukan tidak dengan notaris, disertai tidak dipasang hak tanggungan. Itu yang pertama. Yang kedua, jaminan yang bentuknya masih AJB, belum menjadi sertifikat ya, masih AJB. Nah, seperti gire, petok D, atau nama yang lain ya, atau nama yang lain, itu juga tidak dapat dilelang ataupun dieksekusi. Perlu Anda ketahui bahwa yang bisa dilakukan pemasangan hak tanggungan adalah jaminan yang berbentuk sertifikat. Bisa berbentuk yang sudah berbentuk sertifikat. Apakah itu sertifikat hak milik, apakah itu sertifikat HGB, apakah itu sertifikat hak pakai, atau HGU, atau spare title. Nah, itu yang bisa dilakukan pemasangan hak tanggungan. Tentunya didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional. Gitu ya. Jadi kita harus tahu seperti apa perjanjian yang dilakukan pihak bank dengan nasabah. Karena untuk melakukan lelang, objek yang dijaminkan tersebut dipasang hak tanggungan yang dimana sudah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional atau ATR sekarang. Nah, biasanya perjanjian bawah tangan dari pihak bank selain melakukan penandatanganan perjanjian kredit dengan nasabah, itu juga disertai sekaligus
penandatanganan perjanjian surat kuasa menjual dan peralihan hak atas jaminan itu. Dan itu penandatangannya tidak di hadapan notaris. Ini biasanya seperti itu. Biasanya ya. Makanya Anda cek sendiri. Anda cek sendiri, apakah diingat-ingat apakah dulu Anda sebagai nasabah misalkan penandatangannya itu bagaimana ya, Anda ingat sendiri ya. Pokoknya Anda ingat sendiri. Kalau tidak di hadapan notaris dan penandatangannya hanya di atas materai, dalam kondisi macam itu, apabila Anda wan prestasi atau kredit macet, istilah kasarnya gagal bayar, gitu ya. Apakah bank bisa menjual atas tanah dan bangunan tersebut? Kalau memang dalam kondisi seperti itu, jawaban saya adalah penjualan tidak akan bisa dilakukan sepihak oleh bank. Jadi Anda ingat sendiri waktu perjanjian itu di bawah tangan atau ada notaris yang seperti saya jelaskan tadi. Apabila mereka seandainya di bawah tangan yang tanda tangan yang di bawah tangan tadi tanpa notaris, tanpa adanya notaris, apabila mereka mau melakukan penjualan harus tetap seizin Anda sebagai nasabah pemilik jaminan tersebut. Karena apa? Bank tidak berhak menjual sendiri tanah yang dijaminkan ke bank, walaupun ada surat kuasa untuk menjual tanpa seizin dan setahu pemilik tanah. Ini dasar hukum dan jurisprudensinya. Loh, kan sudah dilakukan penandatanganan surat kuasa jual dan mengalihkan hak atas jaminan. Nah, ingat ya, pemasangan hak tanggungan adalah jaminan yang berbentuk sertifikat. Jadi, surat kuasa menjual dan mengalihkan hak atas jaminan yang Anda tanda tangani dengan pihak bank tidak bisa dilelang maupun dieksekusi. Terus resiko Anda sebagai nasabah apa? Nah, resiko Anda adalah masuk dalam BI checking atau sekarang namanya SLIK, SLIK. Ya wajar, Anda kena BI checking, lawang hutangnya belum dibayar. Nah, yang kedua, resiko Anda tidak bisa menjual belikan aset Anda. Kok bisa? Ya mau gimana lagi? Lawang jaminannya di bawah bank. Oke. Seperti itu ya. Ingat, jangan lupa namanya hutang kudu tetap dilunasi. Kalau belum bisa bayar, ya disemayani. Dan tentunya minta kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga rezeki kita lancar dan tentunya sehat walafiat. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.